Hai, welcome to Just Football ID dan kali ini kita bakal nge-review Arsenal melawan Manchester City di Emirates Stadium yang kemarin berhasil dimenangkan sang murid setelah dipertemukan pertarungan kembali antara guru dan murid dengan skor lagi-lagi 1-0. Sebelumnya Arsenal sempat menang lawan Manchester City di Community Shield di Wembley Stadium dan kali ini kembali diulangin oleh Arteta dan menegaskan bahwa musim ini adalah musimnya Arsenal untuk bisa melangkah lebih jauh ketimbang Manchester City. Meskipun tanpa Bukayo Saka, tapi Arsenal membuktikan kalau mereka masih bisa bermain dan bahkan memenangi pertandingan melawan tim seperti Manchester City. Memang kalau Manchester City sendiri juga kehilangan beberapa pemain penting, contohnya seperti Rodri dan juga seperti Kevin De Bruyne. Terutama Kevin De Bruyne ini merupakan pemain yang sangat penting dan merupakan pemain yang sangat vital karena keberadaan dia ini sangat membuat permainan dari Manchester City ini benar-benar advance. Tapi dengan permainannya kemarin tanpa Rodri, tanpa Manchester City, bahkan Manchester City pun sudah mengalami kekalahan secara 2 match beruntun. Kemarin lawan Wolves, sekarang lawan Arsenal. Dan kalau ngomongin secara taktik, sebenarnya kedua pelatih ini seperti yang kita tahu, guru dan murid, ini nggak jauh-jauh gimana mereka menerapkan taktik. Bahkan bisa dibilang hampir sama secara taktikal. Dimana kedua pelatih ini berusaha untuk memenangi ball possession sebanyak mungkin dan juga mengkreasikan lewat umpan-umpan yang efisien, menggunakan build up dari belakang hingga pola serangan maupun kerapatan antar pemain cenderung sama dari Arsenal maupun Manchester City. Salah satu contohnya adalah bagaimana mereka ngelakuin press. Mereka ngelakuin press sama-sama menggunakan 5 orang. Dan cenderung ketika mereka nge-press, mereka akan membuat jumlah itu menjadi 5 lawan 4 sehingga musuh ini akan kesulitan untuk menyerang dari sisi sayap. Sehingga ada beberapa kali kedua tim ini cenderung banyak melakukan switch sides karena posisi di satu area ini cenderung rame, sedangkan di sisi lainnya ini sepi, dan sisi sepi ini sering digunakan untuk memulai serangan yang sebenarnya. Tapi yang sedikit bikin perbedaan di sini, walaupun sebenarnya secara overall ada satu pemain ini yang secara performa ini masih kurang maksimal, tapi ada beberapa penetrasi ataupun movement dia ini yang sebenarnya penting sehingga membuat permainan atau defense dari Manchester City ini banyak kebuka, yaitu Nketiah di tengah ini sering melipir ke kiri atau ke kanan, terutama di kanan. Dia di kanan ada 1, 2, 3 kali momen di mana dia bisa ngerusuh atau ngepenetrasi permainan dari Manchester City. Tapi sayang nggak berbuah gol karena lagi-lagi masih bisa diantisipasi sama defense-nya Manchester City. Sementara kalau dari Man City, justru Erling Haaland ini cenderung kelimpungan menghadapi William Saliba dan juga Gabriel yang bermain luar biasa di pertandingan ini. Dia cenderung lebih banyak bermain sebagai post play yang ujung-ujungnya oper ke Alvarez ataupun ke arah Phil Foden. Dan di sini juga yang bisa dibilang Haaland ini benar-benar butuh Kevin De Bruyne karena sejauh ini tanpa Kevin De Bruyne, walaupun dia masih bisa mencetak cukup banyak gol, tapi beda dengan musim lalu dengan adanya Kevin De Bruyne, Erling Haaland ini lebih merajalela lah istilahnya. Sementara dari Manchester sendiri nggak ada pemain yang benar-benar bisa merusak organisasi dari pertahanannya Arsenal. Dan nggak ada juga tipe-tipe pemain yang benar-benar bisa ngelakuin tusukan-tusukan yang bisa melukai sisi pertahanan Arsenal. Sebenarnya di babak kedua itu bisa dilakuin sama Jeremy Doku, tapi Jeremy Doku sendiri juga secara performa kesulitan lagi-lagi melakukan penetrasi ataupun melawan pertahanan-pertahanan dari defense-nya Arsenal. Tapi dari 2 hal tadi yang disebut, sebenarnya ada satu lagi poin yang sebenarnya paling fatal, itu adalah Mateo Kovacic, di mana dia ini sangat berbahaya ketika dia menekel. Odegaard di tackle itu kena Achilles, sebenarnya harusnya di kartu merah, tapi masih aman karena wasit masih taruh kartu kuning. Dan setelah itu ada satu tackle lagi yang berbahaya, dan di sini Kovacic masih aman lagi. Dan kalau ngeliat Kovacic sendiri cukup kelihatan kalau pemain ini masih butuh adaptasi dengan formatnya Manchester City, karena ketika dia di Chelsea biasanya dia akan cenderung lebih banyak dribble dan lari dari tengah ke depan maupun juga lebih banyak menjelajah gitu kan. Tapi kalau di sistemnya Pep ini dia cenderung agak berbeda secara permainan karena dia harus lebih systemized dalam segi permainan. Dan di pertandingan kemarin secara performa memang Kovacic
ini masih jauh di bawah yang diharapkan dibandingkan dengan Rodri. Dan sementara Arsenal juga cukup kesulitan, terutama di sisi kiri. Ini peluang-peluang yang diciptakan ini hampir bisa dibilang nggak ada. Kalau misalnya ada pun juga itu sangat sedikit, karena Trossard lagi-lagi ya, tampil di bawah performa meskipun dia dipercaya menjadi starter menggantikan Martinelli, dan ketika babak kedua langsung digantikan sama Martinelli, dan impact Martinelli di sini cukup langsung kelihatan, dan juga salah satu golnya adalah hasil dari Martinelli shooting. Walaupun memang shootingan dari Martinelli ini bisa dibilang kena di flag Nathan Ake yang akhirnya jadi gol, tapi dari gol ini tersendiri juga ngasih lihat kalau memang Martinelli di sini posisinya ini bagus dalam shooting. Tapi di sisi lain juga dari segi defense Manchester City ini nggak buruk, hanya saja memang kurang beruntung dari segi deflect. Mungkin satu catatan untuk para pemain Manchester City dari gol ini adalah nggak ada yang nutup dari segi Martinelli, sehingga Martinelli ini bisa bebas shooting dan pada akhirnya deflect dan jadi gol. Dan asisnya juga dari Havertz, jadi secara nggak langsung substitusi kali ini yang dilakukan sama Arteta sebenarnya spot on. Dengan dia masukin Martinelli, dia masukin Partey, ganti Jorginho, dan dia gantiin Nketiah dengan kayak Havertz. Di permainan ini sendiri tuh Arsenal lebih berkembang dan juga beberapa kali juga bisa lebih mengalahkan Manchester City dari segi penguasaan bola maupun efektivitas dalam menyerang. Dan pertandingan yang ditampilkan kedua tim ini memang kalau dibanding musim lalu ini masih di bawah standar karena memang ada beberapa pemain yang cedera. Tapi kembali lagi Arsenal maupun Manchester City dengan komposisi yang ada dapat menampilkan pertandingan yang oke sesuai dengan kapasitas mereka saat ini. Walaupun di satu sisi sebenarnya agak mengejutkan dari segi Manchester City. Arsenal ini mencetakkan 12 shot dengan 2 shot on target, sementara Manchester City dengan secara mengejutkan kali ini mereka cuma bisa mencetak 4 shot dengan 1 shot on target. Ini bukan Manchester City yang biasanya, karena Manchester City yang biasanya itu bisa at least bisa cetak lebih dari cuma 4, minimal bisa 8 bahkan 10, bahkan dari kemarin kalau lawan yang bisa parkir di sini tuh bisa sampai 20-an untuk shot itu sendiri. So, itu aja dari gue untuk video kali ini. Thank you for watching sampai habis. Jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe. Dan menurut kalian gimana prospek Manchester City di musim ini? Apakah oke atau bakal ada juara baru ke depannya di musim ini yang bakal kita lihat? Apa jangan-jangan Tottenham ini bakal juara untuk pertama kalinya? Kita bakal lihat nanti. Oke, see you dan kita ketemu lagi di next video. Bye.